Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya di channel edukasi seputar hukum agar masyarakat paham hukum dan taat terhadap hukum. Nah, di video kali ini saya mau menanggapi pertanyaan dari teman-teman mengenai mekanisme pergantian jabatan ketua BPD yang meninggal dunia. Nah, pertanyaannya seperti ini. Bang, kalau ketua BPD-nya meninggal, apa mekanismenya? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya Mas Kari Ismail Nasution. Jadi begini tanggapannya. Kalau misalnya ada ketua BPD meninggal dunia, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman adalah yang pertama, menyampaikan terlebih dahulu kepada bupati atau wali kota melalui kepala desa atas meninggalnya ketua BPD tersebut. Baru kemudian nantinya kepala desa melanjutkan untuk menyampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Baru setelah itu kemudian camat melanjutkan untuk menyampaikan kepada bupati atau wali kota. Nah, setelah tahap ini selesai, baru kemudian BPD kembali mengadakan musyawarah internal BPD yang dipimpin oleh wakil ketua BPD dan atau pimpinan BPD lainnya yang telah disepakati bersama untuk mengajukan nama calon pengganti antar waktu kepada bupati atau wali kota sebagaimana diatur dalam pasal 22 dan pasal 23 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Nah, di mana di situ dikatakan ayat pertama, anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD. Yang kedua, dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya. Artinya, baik anggota maupun ketua BPD yang berhenti karena meninggal dunia, maka penggantinya adalah calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD. Baru kemudian nama calon tersebut disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui kepala desa. Nah, berikutnya di pasal 23 disebutkan ayat pertama, paling lama 7 hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, kepala desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Ayat kedua, paling lama 7 hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada bupati atau wali kota. Ayat ketiga, bupati atau wali kota meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan bupati atau wali kota paling lama 30 hari sejak disampaikannya usul pengganti anggota BPD dari kepala desa. Ayat keempat, peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mulai berlaku sejak pengambilan sumpah atau janji dan dipandu oleh bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Jadi, setelah PAW ditetapkan dan resmi menjadi anggota BPD berdasarkan surat keputusan bupati atau wali kota, maka kemudian BPD kembali mengadakan musyawarah internal BPD yang dipimpin oleh wakil ketua BPD dan atau pimpinan BPD lainnya yang telah disepakati bersama untuk memilih ketua BPD yang baru sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 4 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Nah, di situ disebutkan
rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD. Kemudian di pasal 30 ayat pertama, pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat pertama yang terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD. Ayat kedua, keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat pertama mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan camat atas nama bupati atau wali kota. Artinya, ketua BPD terpilih berdasarkan hasil musyawarah internal BPD ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Nah, baru kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada camat atas nama bupati atau wali kota untuk mendapatkan pengesahan. Jadi kurang lebih seperti itu mekanisme teman-teman. Semoga bermanfaat. Mari terus belajar hukum agar paham hukum dan taat terhadap hukum. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.